Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih tetap diberi kesehatan, diberi ketetapan iman Islam. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri Allah selalu menambahnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di atas mimbar ini saya berwasiat terutama pada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kita semuanya tunduk dan patuh. Segala apa yang diperintah kita kerjakan, dan tunduk patuh pula menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah siyamu Ramadan, agar kita semuanya menjadi hamba Allah yang selalu dicintai, selalu mendapatkan ridho darinya, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita untuk melaksanakan apa yang diperintah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang melaksanakan perintah itu sebagai ukuran ketakwaan seseorang, yaitu apakah orang itu menjalankan perintah atau tidak. Setelah mereka mengatakan beriman kepada Allah, apakah Allah membiarkan begitu saja hanya mereka mengatakan kami beriman, sementara Allah tidak akan memberikan ujian, memberikan tes-tesan, yaitu patuh, nurut apakah tidak kepada penciptanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, memberikan perintah dan menunjukkan bagaimana
apa yang terdapat hikmah, apa yang terdapat keistimewaan, keutamaan apa yang terdapat di dalam perintah itu, dan juga memberikan dukungan serta memberikan kabar bagaimana tantangannya. Oleh karena itu Allah memberikan perintah siam Ramadan kepada hambanya ini. Allah juga memberikan 3 faktor kepada hamba itu. Yang pertama adalah faktor peluangnya, kedua pendukungnya, serta ketiga tantangannya. Allah memberikan siam Ramadan dan pendukungnya diberikan kepada kita sekalian dan telah diinformasikan kepada kita semuanya agar di dalam menjalankan itu dalam keadaan semangat. Di antaranya peluang yang pertama adalah siam Ramadan sebagai tingkat peningkatan amal ibadah. Tentunya Allah memberikan lipat ganda balasannya kepada yang melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanat bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal anak Adam ditingkatkan pahalanya sampai 10 kali hingga ila sab'i mi'ati dhifin, hingga 70 kali. Kalau tidak cintanya Allah kepada hambanya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, peluang yang kedua adalah Ramadan sebagai syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tu ta'am wa syahwat bin nahar. Siam Ramadan dan Al-Quran berebut untuk memberikan pertolongan kepada hamba Allah. Besok pada hari kiamat, yaqulu siam berkata, wahai Tuhanku, mana tuh ta'am, akulah yang mencegah hambamu tidak makan, tidak minum di siang hari. Maka berilah izin aku untuk memberikan syafaat kepada hambamu itu. Demikian Al-Quran juga matur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqul Quran mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Al-Quran matur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, sebab akulah hambamu tidak tidur di malam hari karena membaca aku, maka izinkanlah aku memberikan pertolongan kepada hambamu yang sedang membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kita semuanya di hari yang ke-9 atau yang ke-10 ini, tentunya Al-Quran kita minimal sudah 9 juz, karena kita programkan adalah 1 hari 1 juz, agar kita sekalian selalu mendapatkan pertolongan dari Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siamu Ramadan sudah matur, Al-Quran juga matur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan fayusfa'ani, Allah mengizinkan kedua-duanya untuk memberikan pertolongan kepada hamba. Bagi yang puasa diberikan izin Ramadan untuk memberikan pertolongan, juga memberikan izin kepada Al-Quran agar hamba Allah yang membaca Al-Quran mendapatkan pertolongan dari Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah,
Juga peluang berikutnya di dalam bulan Ramadan ini para jamaah rahimakumullah, ada ya satu malam saja yang nilainya sampai 83 tahun lebih balasan Allah Subhanahu wa taala, ya ini malam Lailatul Qadar. Begitu agungnya para jamaah rahimakumullah di bulan Ramadan ini, dan Allah selalu memberikan kabar gembira dan memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya. Kemudian faktor yang kedua adalah pendukungnya, agar kita sekalian ya merasa tidak merasa keberatan untuk melaksanakan siam Ramadan dan aktivitas di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fi Ramadan tughallaqul abwabun nar wa tufattahul abwabul jannah wa tusaffatu fi syayatin. Di dalam bulan Ramadan ini dikunci pintu-pintu neraka dan dibuka lebar-lebar pintu surga, dan diikatlah para setan sebagai pengganggu kita semuanya untuk melaksanakan kebaikan. Itulah para jamaah rahimakumullah, pendukung-pendukung yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hambanya selalu ringan, senang, gembira di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah faktor tantangannya, agar kita sekalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu bagaimana tantangan-tantangan yang harus kita lawan, harus kita mengetahuinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khamsyatu asya' tuhbitu shaum. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Kenapa ada yang menghilangkan puasa? Karena banyak orang yang berpuasa, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan siam Ramadan tapi tidak mendapatkan balasannya, kecuali hanya berlapar-lapar, berdahaga, haus dan dahaga. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Kemudian yang kedua ghibah, yang ketiga adu domba, an-namimah, wal yaminus lil gumus, yang keempat sumpah palsu, wan nadharu bisawat, yang kelima adalah melihat dengan sahwat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 faktor ini, kita mampu menjalankannya agar puasa kita selalu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak, yang barokah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Manafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kesehatan afiat jasad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'atim wa kama atamta fala taslub. Rabbana zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajiyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubtian bila mithal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.